Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nuriyunita dari kelas 5E PBI Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan ngebahas tentang pendidikan dan proses pembudayaan. Oh iya, di video sebelumnya kita membahas tentang pendidikan dan perubahan sosial. Jadi, pendidikan merupakan salah satu faktor dari adanya perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang pendidikan dan proses pembudayaan. Seperti apa sih? Apakah keduanya saling berkaitan? Yuk simak videonya. Pendidikan dan proses pembudayaan. Menurut Semiawan 1993, pembangunan sistem pendidikan nasional merupakan suatu pendekatan budaya dalam meningkatkan kualitas belajar manusia agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Maksudnya adalah bahwa setiap pendidikan dan budaya saling berkaitan erat, yang dimana budaya mempengaruhi kualitas pendidikan, karena pendidikan akan menumbuhkan sikap dan tingkah laku seseorang di masyarakat. Maka pendidikan yang berdasarkan budaya akan menumbuhkan sikap kreatif dan positif pada siswa, dan dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Proses pembudayaan melalui pendidikan formal. Tugas pendidikan adalah memotivasi setiap anak agar potensinya terbangun sedini mungkin dan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan mengarahkan pada persiapan yang menghadapi tantangan ke depan. Pendidikan mengarah pada pesanan karakter, performa yang konkret atau dapat diamati dan terukur, mengukur perkembangan dalam 3 ranah kemampuan, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Pengembangan kemampuan pada ketiga ranah tersebut dilihat sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Maksudnya, dalam lingkungan masyarakat kebudayaan cenderung berpatok bahwa pendidikan adalah wadah semua ilmu tersalurkan, maka apapun sikap dan perilaku anak, baik positif maupun negatif, masyarakat akan memberikan perhatian pada sekolah atau pendidikan. Maka setiap pengajar akan mengarahkan muridnya dalam mengembangkan karakter dan kemampuan untuk menghadapi masa depan yang lebih tersusun. Proses pembudayaan melalui pendidikan ditunjukkan melalui 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to live together. Yang keempat, learning to be. Learning to know. Learning to know adalah belajar untuk mencari tahu. Saat ini sudah banyak media yang dapat mendukung dalam pembelajaran, seperti internet atau perpustakaan online, dan sebagainya. Yang kedua, learning to do. Learning to do adalah belajar untuk mengerjakan. Poin ini masih berkaitan dengan poin pertama. Maknanya adalah setiap siswa yang ingin mencari tahu, maka ia juga akan terus berkarya atau membuat sesuatu dari apa yang telah ia pelajari. Yang ketiga, learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Maksudnya adalah di mana siswa atau seseorang harus dapat beradaptasi melihat beragamnya suku dan agama yang ada di Indonesia. Yang keempat, learning to be. Belajar untuk menjadi sesuatu. Setiap anak yang belajar, maka ia memiliki cita-cita. Maka belajar agar dapat menjadi sesuatu yang berguna, baik dalam pekerjaan maupun dalam kebudayaan. Aspek-aspek pendidikan sebagai gejala kebudayaan. Pendidikan adalah pembinaan tingkah laku, pendidikan diri pribadi, pendidikan sebagai pusat lembaga, pendidikan yang diarahkan sebagai aspek kebudayaan dan kepribadian, pendidikan berlangsung sepanjang hidup, dan persiapan intelijen terhadap perubahan sosial. Sekolah sebagai agen pembudayaan. Sekolah sebagai agen pembudayaan, ya. Setiap orang tua berekspektasi bahwa sekolah adalah tempat yang memiliki tanggung jawab besar dalam berhasilnya pendidikan anak bangsa. Dalam dunia pendidikan, sekolah juga dianggap sebagai pemegang tanggung jawab dalam suatu pendidikan. Seringkali pula sekolah dan pendidikan dihubungkan dengan sikap seseorang di lingkungan masyarakat, sehingga apabila tertanam sikap negatif, maka masyarakat akan memojokkan sekolah. Maksudnya adalah setiap masyarakat beranggapan bahwa sekolah adalah agen. Ya, implikasi dari masyarakat, terutama orang tua, bahwa di sekolah lah semua pembangunan terjadi pada anak.
dalam dunia pendidikan sekolah dianggap sebagai penanggung jawab terbesar, maka sekolah harus dapat membangun karakter anak dan dapat memiliki tingkah laku positif dalam bermasyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.